Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG PAI dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Perkenalkan, saya Aliful Imam Hidayatullah SPDI, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kopambaru, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini, Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja pada PPG PAI dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Kopambaru pada materi meniti hidup dengan kemuliaan di kelas 10 MIPA 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa semoga pertemuan pada pagi hari ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan saya absen. Nanti yang hadir mohon angkat tangan ya.
Ahmad Rozali. Hadir. Amelia Dewi. Hadir. Hadir. Cahaya Nova Romadhoni. Hadir. Eka Gali Saputra. Elvis. Faris Ananda Saputra. Livia Anjani. Hadir. M. Rizky Dwi Saputra. Muhammad Aditya. Terakhir Novita Anggun Pratiwi. Oke, terima kasih. Dari 34 siswa-siswi, satu anak tidak hadir atas nama Livia Anjani sakit. Mari kita berdoa semoga saudari Livia Anjani segera sembuh. Amin. Kita akhiri dengan Fatihah ya. Al-Hadiniyah Sholihah Al-Fatihah. Selesai. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar bab yang baru. Tapi sebelumnya saya minta kalian untuk merapikan tempat duduknya, merapikan bajunya, merapikan segala sesuatu yang ada di hadapan kalian, karena saya tidak mau hari ini kerapiannya tidak baik. Sudah? Ya, silakan rapikan. Oke, sudah rapi ya? Sudah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kenapa saya meminta kalian untuk merapikan tempat duduk, merapikan bangku? Karena itu adalah ciri khasnya orang yang sukses. Selain sifat disiplin, ya kan? Disiplin itu nomor satu. Orang yang sukses karena disiplin jumlahnya ribuan. Jadi kesuksesan orang itu karena dari dirinya sendiri. Hari ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ada 3, mujahadah an-nafsu, terus kemudian husnudon dan ukhwah. Saya ulang, mujahadah an-nafsu, husnudon dan ukhwah. Namun sebelumnya hari ini saya akan memberikan sedikit motivasi pada kalian, mungkin bisa di pedoman hidup bagi kalian, yaitu wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kepuasan, tidak ada kelezatan kecuali kita berpayah-payah dahulu. Nah, ya kan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Oke, tujuan kita mempelajari 3 hal tersebut apa? 1, mujahadah an-nafsu, husnudon dan ukhwah. Tujuannya apa? Perilaku husnudon, mujahadah an-nafsu dan ukhwah itu kalau kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kamu tuh akan enak. Tidak merasa berat, tidak merasa disepelekan orang, tidak merasa terbebani, tidak merasa hidup dalam ketidakmampuan, tidak merasa hidup dalam ketidakenakan. Pasti enak, pasti itu, tidak mungkin tidak. Tapi ingat, minggu kemarin kita juga sudah belajar tentang materi apa? Masih ada ingat? Zina. Materi tentang zina. Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Saya, Pak. Oh iya, gimana? Zina dibagi menjadi 2 macam, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki suami atau beristri. Sedangkan zina ghairu muhsan yaitu dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang zina. Ini ada kaitannya dengan materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang mujahadah an-nafsu, mengekang nafsu. Kalau nafsu kamu tidak berhasil kamu kekang, maka akan terjadi perbuatan zina. Ada 2, zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu apabila pelakunya sama-sama belum bersuami dan beristri. Kalau zina ghairu muhson itu pelakunya sudah belum pernah menikah, masih berjaga dan perawan. Hukumannya apa? Kalau zina yang ghairu muhson, hukumannya dirajam sampai mati. Dirajam itu
kubur, kelihatan kepalanya sedada ini, dilempari batu seukuran ini, ditaruh di perapatan sana, setiap orang boleh melempar sampai mati. Itu zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan beda lagi, ya kan? Tergantung ada daerah masing-masing. Tapi menurut aturan Islam ada aturannya kan, diasingkan selama 1 tahun. Oke, saya lanjutkan ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Yang pertama mujahadah an-nafsu, yang kedua husnudzon, yang ketiga adalah ukhuwah. Jadi ketiga hal tersebut sangat penting bagi kita apabila kita memang benar-benar sebagai seorang muslim. Yang pertama, konsep tentang mujahadah an-nafsu, dan kedua yang lain, kamu harus paham tentang mujahadah an-nafsu, hikmahnya, serta bagaimana cara melaksanakan ketiga hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian mempelajari ketiga hal tersebut di atas, maka kalian harus menguasai yang namanya tujuan pembelajaran kita pelajar pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran bab kita pagi hari ini yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa mujahadah an-nafsu, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan adalah merupakan perintah dari Allah atau perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, husnudzon dan ukhuwah sebagai implementasi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis dengan baik dan nah. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan dengan benar. Yang terakhir, membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf dengan benar. Bisa dimengerti ya? Bisa. Jadi materinya hari ini tuh tujuannya apa? Manfaatnya apa? Oke, sekarang sebelum saya putarkan video, silakan HP-nya dibuka. HP-nya dibuka, saya akan melakukan pretest terhadap kalian tentang materi pada pagi hari ini. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Di situ pretest sudah saya share. Silakan kamu buka. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pretest. Silakan 5 menit. Oke, cukup ya? Sudah 5 menit. Hasil pretest sudah tersimpan di sini. Nanti saya akan tunjukkan setelah pembelajaran selesai. Selanjutnya, saya akan membagikan link video di Google Classroom juga. Namun hari ini saya akan tunjukkan dulu di depan. Kamu perhatikan videonya, kamu lihat gambarnya, kamu analisis tentang mujahadah an-nafsu, husnudzon dan ukhuwah. Oke, saya putarkan videonya. Silakan perhatikan ke depan. Meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu mujahadah an-nafsu, husnudzon dan ukhuwah. Yang pertama yaitu pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dan an-nafs artinya hawa nafsu. Jadi mujahadah 5 menit ya. Dilihat. Jadi kita bisa menahan diri dari hawa nafsu atau mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafsu itu apa sih? Dan an-nafs artinya hawa nafsu. Jadi mujahadah an-nafs adalah perilaku menahan diri dari segala sesuatu yang merugikan. Oke, cukup 5 menit. Saya kira sudah bisa dipahami video yang ada di depan. Sekarang tugas kalian adalah setelah mengamati dan melihat tayangan video yang ada di depan, coba saya berikan sebuah analisis singkat bagaimana kalian menanggapi video yang sudah kalian lihat.
Ya, siapa yang mau menanggapi, menganalisis? Ya, silakan. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari video yang ada, saya ingin menganalisis tentang mujahadah an-nafsu, bahwa ternyata penerapan mujahadah an-nafsu, ukhuwah, dan husnudzon sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab dengan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan agama akan mendidik diri kita menjadi seorang muslim yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Luar biasa ya. Jadi ternyata mujahadah an-nafsu, husnudzon dan ukhuwah itu sangat penting dan perlu dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari anak kecil, anak besar, orang tua dan lain sebagainya. Coba, ada salah satu perilaku husnudzon, berbaik sangka. Pernah enggak kamu lihat orang yang tiba-tiba kaya? Pernah ya? Orang yang tiba-tiba kaya. Kalau kamu terbiasa berperilaku suudzon, mesti kamu akan berpikir orang tersebut kaya karena dia mengambil pesugihan, ya kan? Kalau kamu terbiasa suudzon, ketika melihat teman kamu tampil cantik, pasti kamu akan menganggap teman itu pakai susu, ya kan? Padahal dalam ajaran Islam itu sama sekali tidak dianjurkan, nggak boleh. Kalau orang kaya, berarti emang dia usaha. Kalau orang cantik, berarti dia juga usaha. Betul enggak? Betul. Banyak contohnya. Oke? Tujuan pembelajaran sudah, manfaat pembelajaran sudah, analisis sudah. Sekarang kita akan mendiskusikan ketiga hal tersebut, mujahadah, husnudzon dan ukhuwah, sebagaimana yang saya sebutkan awal tadi, dibagi menjadi 5 kelompok, ya kan? 5 kelompok. Nanti tiap kelompok mendiskusikan hal tersebut. Setelah diskusi selesai, satu kelompok saja akan presentasi di depan, kelompok yang lain menanggapi, menganalisis serta melakukan tanya jawab dengan kelompok yang ada di depan yang melakukan presentasi. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang silahkan membuat kelompoknya masing-masing. Kita diskusi bareng-bareng. Oke, silakan. Kelompok sudah saya bagi. Jadi nanti tiap-tiap kelompok mendiskusikan materi tentang mujahadah an-nafsu, husnudzon dan ukhuwah. Ketiga hal tersebut kalian diskusikan. Terus nanti satu kelompok akan mewakili kalian presentasi di depan. Jadi nanti kelompok yang lain tetap mencatat pertanyaan atau menyiapkan jawaban untuk yang bertanya. Silakan, ayo didiskusikan, dilihat. Boleh lihat di link yang saya bagi di Google Classroom ya. Ya, linknya dilihat, videonya dilihat, dipahami, linknya dilihat. Yang kelompok sana bisa ya? Nah, ya bagus. Pojokan, yang kelompok pojok bisa. Oke. Linknya dibuka di Google Classroom tentang materi kita pada pagi hari ini. Oke, sudah cukup? Diskusinya cukup ya? Nah, sekarang saya minta perwakilan dari kelompok, salah satu kelompok, untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Silakan, satu kelompok silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan, sudah saya siapkan 4 kursi di sana. Ya, silakan. Oke, saya minta kalian mewakili dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Silakan. Kelompok yang mau maju, yang mau mencoba untuk presentasi tentang materi mujahadah an-nafsu, husnudzon dan ukhuwah. Silakan maju ke depan. Ya, dari kelompok ini ya, silakan. Ya. Oke, hari ini kita
kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1, materi tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ada 3, mujahadah nafsu, husnudzon dan ukhuwah. Nanti kelompok yang lain bersiap untuk menganalisis serta mengajukan pertanyaan kalau memang ada yang belum dipahami. Silakan untuk kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan diskusi dengan kelompok kami. Saya akan menyampaikan arti mujahadah an-nafsu serta hikmah dari mujahadah an-nafsu. Mujahadah an-nafsu berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas 2 kata, yakni mujahadah yang artinya kesungguhan dalam mengendalikan sesuatu dan an-nafsu yang artinya diri pribadi. Jadi, mujahadah an-nafsu adalah kesungguhan dalam mengendalikan diri pribadi atau sikap kontrol diri. Sikap kontrol diri atau mujahadah an-nafsu adalah satu sikap yang diajarkan Islam agar manusia mampu menjadi pribadi yang tidak selalu mengedepankan hawa nafsu dan emosinya dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsunya dengan selalu mengedepankan kejernihan hati dan pikiran serta perilaku mulia yang dapat meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mujahadah an-nafsu antara lain yaitu pertama, menambah ketentraman hati dan pikiran. Yang kedua, mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan menambah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyerahkan semua urusan. Sekian diskusi kami mengenai mujahadah an-nafsu. Ya, kasih tepuk tangan untuk Oke, sekarang dari temannya lain akan menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Akan menyampaikan tentang pengertian husnudzon dan hikmah husnudzon. Husnudzon adalah kata husnudzon berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari husnu dan ajon. Husnu artinya baik dan ajon artinya prasangka. Jadi husnudzon artinya berprasangka baik. Lawan dari husnudzon adalah sudzon yang artinya berprasangka buruk. Orang yang husnudzon ialah orang yang selalu berpikir positif dan tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan orang lain. Sedangkan orang yang sudzon ialah orang yang selalu berpikiran negatif dan selalu berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan orang lain. Hikmah husnudzon, selalu optimis dalam menyongsong masa depan, tidak mudah putus asa dan selalu bersyukur kepada Allah. Cukup? Ya, dilanjutkan yang terakhir. Mujahadah an-nafsu sudah, husnudzon sudah, tinggal ukhuwah. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi tentang ukhuwah. Ukhuwah adalah mengikatnya hati-hati dan jiwa-jiwa dengan ikatan akidah, yang merupakan ikatan yang paling kukuh dan paling mahal harganya. Al-Sana mengatakan bahwa ukhuwah adalah saudara keimanan. Keutamaan ukhuwah yang pertama adalah ukhuwah menciptakan wihdah persatuan. Yang kedua adalah ukhuwah menciptakan kekuatan. Yang terakhir adalah ukhuwah menciptakan mahbah, dua cinta dan kasih sayang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasih tepuk tangan untuk selanjutnya, setelah kalian dengarkan hasil presentasi dari kelompok pertama, adakah kalian yang ingin
mengungkapkan sesuatu, baik itu berupa pertanyaan, ingin menanggapi, mengomentari dari presentasi teman-teman yang ada di depan ini, silakan angkat tangan, saya tunggu. Adakah di antara kalian? Ya, silakan Mbak. Namanya siapa? Ya, berdiri. Alhamdulillah penjelasannya sangat lengkap bahwa pentingnya perilaku mujahadah husnudzon dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini belum dijelaskan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan mujahadah nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Mbaknya menanyakan penjelasan tentang mujahadah nafsu sudah jelas, ya kan? Tapi bertanya bagaimana cara pelaksanaan mujahadah nafsu itu dalam kehidupan sehari-hari. Di antara 1, 2, 3, 4 yang mau menjawab, ya silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara yang menyayangkan tentang bagaimana cara melakukan atau melaksanakan mujahadah dan nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 cara melakukan mujahadah nafsu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Bersabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan dalam perbuatan yang akan dilakukan ketika seseorang atau umat Islam dihadapkan kepada banyak tantangan dalam kesulitan atau berposisi minoritas. 2. Memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. 3. Berzikir kepada Allah. 4. Berdoa kepada Allah. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk ya. Dari kelompok yang lain masih ada ganjalan ingin menanggapi atau tanya jawab? Ada? Ada, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang yang namanya mujahadah an-nafsu, husnudzon dan ukhuwah. Nah, di antara ketiga hal tersebut yang paling sering kita lakukan sehari-hari adalah mujahadah an-nafsu, mengekang hawa nafsu. Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah mengatakan ada perang yang paling besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsu itu tidak kelihatan, tidak nampak. Makanya minggu kemarin kita belajar tentang perilaku zina. Zina terjadi karena tidak bisa mengekang hawa nafsu. Banyak contohnya, tidak hanya zina saja. Mencuri, ya kan? Ghibah. Ghibah itu ngerasani mbah tonggo, mbah temen yang namanya ghibah, ya kan? Terus kemudian mengadu domba, mengungkapkan sesuatu yang jelek, contoh misuh, ya kan? Berpakaian yang tidak sopan. Contoh sekarang udah nyata di media massa, di medsos, hampir rata-rata perempuan itu kalau membuat video 99,9% mesti pakaiannya tidak senonoh. Suka kalian dengan seperti itu? Tidak suka sama sekali. Itu hukumnya haram, betul tidak? Haram. Melihatnya saja haram, apalagi melakukan. Melihat saja loh haram, apalagi melakukan. Yang kedua, husnudzon, berbaik sangka. Allah tuh suka orang yang berbaik sangka. Kamu berdoa pagi hari, pengennya 1 bulan kemudian doamu dikabulkan. Apakah seperti itu? Ya, tapi bagi Allah tidak. Hari ini kamu berdoa, bisa jadi Allah mengabulkan doa kamu 6 tahun kemudian, ya kan? Hari ini kamu bisa berangkat haji, itu belum tentu karena doa kamu. Bisa jadi itu karena doa orang tua kamu, mbah ibu kamu, mbahmu wis tuwek, wis merasa tidak bisa berangkat haji, dia berdoa.
Ya Allah, walaupun saya tidak bisa berangkat haji, mudah-mudahan anak saya yang bisa berangkat haji. Ternyata itu adalah doanya orang tua kamu, bukan doa kamu. Saya yakin kok, pengennya kamu tuh hari ini berdoa, besok 2-3 hari, seminggu, 1 bulan mesti dikabulkan, ya? Iya. Allah tidak pernah salah. Jadi Allah menunda doa kamu tuh demi kebaikan kamu. Hari ini kamu jadi anaknya orang yang tidak kaya, jadi anaknya orang yang sederhana dan miskin, mungkin bisa jadi. Itu karena memang yang terbaik buat kamu. Siapa tuh yang tidak pengen jadi kayak Raffi Ahmad tuh? Iya kan? Terakhir, mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini, silakan angkat tangan, berdiri, kemudian disimpulkan. Siapa? Ya, ya silakan Mbak, disimpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari video yang ada, saya ingin menganalisis tentang mujahadah an-nafsu, bahwa ternyata penerapan mujahadah an-nafsu, ukhuwah dan husnuzon sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab dengan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan agama akan mendidik diri kita menjadi seorang muslim yang sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Terakhir, sebelum saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ini harus kamu isi nanti ya. Saya ingin meminta salah satu rekan untuk merefleksikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Merefleksikan itu dari awal sampai akhir tuh pertemuan kita tuh seperti apa, kurang bagaimana, sebaiknya seperti apa. Silakan yang mau merefleksikan. Ya, silakan berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran berlangsung 2 hari atau 1 hari sebelumnya, kami diberikan link pembelajaran agar kami dapat menyiapkan diri sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi insya Allah untuk pertemuan minggu depan, sebelum pembelajaran dimulai 2 hari atau 1 hari sebelumnya, saya akan membagikan link, baik berupa video, baik berupa drive, baik berupa di Google Classroom. Oke, terakhir, belum hari ini saya tutup, akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan hari ini. LKPD-nya dikerjakan? Ya, ini. Ini dok. Ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Oke, sudah cukup? 5 menit sudah selesai? Ya, hasil tugasnya dikembalikan, dikumpulkan. Kumpulkan di depan, Mas. Taruh di meja depan. Baik, terima kasih. Hari ini saya kira pembelajaran sudah cukup. Namun sebelum hari ini saya akhiri, saya sudah bagikan tugas untuk minggu depan. Akan saya share di Google Drive. Nanti bisa di-download. Pengumpulannya 1 hari sebelum hari berikutnya. Jadi kalau minggu depan itu hari Selasa, maka hari Senin tugas harus sudah dikumpulkan. Jadi tugas saya share di Google Drive, kemudian 1 hari sebelum pembelajaran kalian sudah mengumpulkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Saya kira pertemuan hari ini sudah cukup. Semoga apa yang kita lakukan selama ini dari pagi hingga siang dapat bermanfaat. Alangkah baiknya kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.